Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program acara Fikih Praktis Ilmu Waris ya. Program yang setiap pekan selalu kami upayakan bisa menerima live telepon interaktif bersama pemirsa yang ingin mengadukan permasalahannya seputar waris mewarisi harta. Dan alhamdulillah kali ini tentu saja saya tidak sendiri, bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ustadz, ini kita ketemu lagi nih Ustadz ya. Nah, sekarang ada yang pemirsa sudah ada yang bergabung nih bersama kita nih, yaitu adalah relay radio anggota aktivis Ustadz. Masya Allah. Nah, jadi kita dakwah insya Allah semakin mencoba semakin Allah kasih keluasan lah ya, baik tidak hanya pemirsa televisi, juga sekarang juga pemirsa radio. Nah, adapun radionya itu adalah Radio Binbas di Yogyakarta, Ustaz. Gitu pemirsa ya. Radio Binbas Yogyakarta, dan satu lagi Ustaz, Radio MD Probolinggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada dua program. Nah, Alhamdulillah. dari pendengar radio-radio yang saya sebutkan tadi, Radio Binbas dan Radio MD Probolinggo, jika ingin berpartisipasi tentu saja terbuka buat kami ya. Kami tunggu teleponnya yang ingin mau curhat seputar ilmu waris Ustaz ya. Ya. Monggo Ustaz, untuk pembukanya kasih nasihatnya untuk pemirsa dan pendengar radio. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, pendengar radio Binbas dan radio MD yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha khairu zadil muslim. Ini adalah sebaik-baik bekal buat kita semuanya. Terutama hukum yang berkaitan dengan masalah harta. Kita tahu harta ini hulwatun khadirah. Manis, hijau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah, ujian dan cobaan. Gelap mata, kata orang. Tak mendengar, kata orang. Buta, tuli. Bisa jadi itu semua terjadi. Tapi bukan karena buta mata yang sebetulnya dan tuli yang sebetulnya. Tetapi hartalah yang menjadikan seseorang itu buta dan tuli. Dia tak bisa lagi melihat al-haq minal batil, kebenaran dari sebuah kebatilan. Dia tidak bisa lagi melihat apa yang hak dan mana yang batil. Dunia, harta menjadikan seolah-olah semuanya itu di hadapan dia jadi halal semuanya. Gunung kudaki, lautan ku seberangi, demi segenggam berlian sesuap nasi, kata orang. Inilah berbahayanya kalau seseorang tidak kembali kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar dari para ulama salafus saleh. Pasti kalau kita kembali kepada perhitungan hukum yang sudah Allah buat di dalam Al-Quran, maka hidup kita ini berada di dalam as-siratal mustaqim. Waris sepertinya, ini kalau bahasa kita ya, sepertinya dan seolah-olah itu kok senantiasa tercium aroma berantem. Dan terdengar suara-suara teriakan dan juga kalimat-kalimat yang tak santun diucapkan. Seakan-akan tak kenal lagi yang namanya ortu yang mana, orang tua yang mana. Tak kenal lagi yang namanya kakak dan adik. Ya, demi harta, rahim ini akhirnya jadi putus dan sirna.
Wal'iyadzu billah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Berapa lamakah kita hidup dengan kekuasaan harta itu? Tak akan lama. Alam kubur akan jauh lebih lama, beratus-ratus tahun. Alam akhirat jauh lagi, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Apakah kita korbankan untuk perseteruan demi mendapatkan harta warisan itu? Al-aqil, orang yang berakal, tentu tidak akan memilih itu. Orang berakal akan memilih kebahagiaan dua-duanya. Cepat saji itu memang enak, tetapi dalam hal ini akan berbahaya kalau kita memotong kompas untuk hanya mendapatkan harta waris dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, pendengar radio Ibn Baz, radio MD, saudaraku semuanya, mari kita belajar hukum yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Kita belajar Al-Quran, belajar hadis. Kalau kita susah untuk mempelajarinya, Allah juga sudah mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ustadz-ustadz yang di sekitar kita untuk memahami hal ini. Pasti Allah akan memudahkan kepada kita. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan kita akan faham agama. Berkah dunia kita, berkah harta kita, ibadah kita semakin bersemangat, Allah ridha sama kita, akhirat pun akan penuh dengan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, jazakallah Ustaz nasihatnya. Seperti itu Ustaz ya. Pemirsa Fatwa TV, kembali lagi kami beritahukan kembali, yaitu jika ingin berpartisipasi di acara Fikih Praktis Ilmu Waris ini, bisa ditelepon 021 212 32 333. Saya ulang, 021 212 32 333. Alhamdulillah, Ustaz. Kita langsung mulai, Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita bacakan pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Dari Abu Devan, lokasi Tangerang, Ustaz. Ini ada kondisinya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Pak Jasa, namanya Pak Jasa. Pak Jasa punya istri Ibu S dengan 3 anak laki-laki, yaitu D, W, dan U. Nah, kemudian dan 1 anak wanita Y. Semua anak masih hidup. Nah, kemudian Ibu S wafat. Kemudian Pak Jaya menikah lagi dengan X tanpa anak sampai dengan Pak Jaya wafat. Jadi wafat dalam keadaan masih menikah dengan istri kedua gitu. Terus keterangan kedua orang tua Pak Jaya sudah wafat sebelum Pak Jaya wafat. Pertanyaannya, mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana pembagian warisnya? Senyum Ustadz. Gimana Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Waalaikumsalam. Luar biasa ini pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Abu Devan. penanya, yaitu Abu Devan di Tangerang. Ya. Ya, terima kasih mau bertanya, partisipasinya, pengen tahu ilmu tentang hal ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk berilmu dan mengamalkannya. Amin. Ada satu yang tersisa dari pertanyaan itu yang belum dijelaskan. Apa itu? Ini yang mau dihitung warisannya siapa? Ya. Ya, Pak Abu siapa? Abu Devan. Abu Devan. Ya. Ini yang mau dihitung warisan siapa? Kalau yang mau dihitung itu warisannya Pak Jaya, Pak Jasa, maaf, Pak Jasa, tentu nanti itemnya ada sedikit berbeda. Jika yang mau dihitung itu warisan dari istri Pak Jasa. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau warisan yang dihitung itu adalah warisannya Pak Jasa, tentu di sini ada istri Pak Jasa yang kedua. Ya, istri Pak Jasa yang kedua.
Ya. Tak sebutkan di pertanyaan ini apakah Pak Jasa punya anak dari istri yang kedua. Tidak punya dia. Ya. Tidak punya. Tidak punya anak dari istri yang kedua. Berarti kalau Pak Jasa yang mau dihitung warisannya, berarti di situ masuk istri Pak Jasa yang kedua. Oh, ya. Dan anak-anak semua 4 orang anak itu, 3 laki dan 1 perempuan. Kalau yang mau dihitung di sini adalah warisan dari si istri ini. Ya. Ya kan? Warisan dari si istri. Berarti ahli warisnya siapa? Berarti ahli warisnya adalah Pak Jasa. Pak Jasa, tentu istri yang kedua dari Pak Jasa tidak masuklah. Karena saat itu Pak Jasa belum menikah kembali. Pak Jasa dan anak-anak dari ibu ini, yaitu 4 orang anak itu. Jadi ada perbedaan item sedikit. Ya. Warisan mana yang mau dihitung? Saya kira itu jawaban saya cukup. Seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Jasa, semoga ada yang mendengarkan ya dari pihak keluarga bahwa Ustadz untuk perhitungan ini masih dibutuhkan satu detail lagi yang kurang ya. Ya. Satu Tapi keterangan jawaban tambahan. umum seperti itu. Kalau yang mau dihitung warisan Pak Jasa, berarti yang dapat warisan adalah istri yang kedua Oh gitu. dan anak-anak 4 orang dari Pak Jasa itu. Oh gitu. Istri 1/8, sisanya buat anak-anak, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau yang mau dihitung itu adalah warisan dari istri Pak Jasa, berarti ahli warisnya siapa? Pak Jasa sendiri. Karena Pak Jasa saat itu masih hidup. Ya. Ya, dan 4 orang anak. Pak Jasa sendiri dapat 1/4, sisanya buat anak-anaknya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, seperti itu. Seperti itu Ustadz. Masya Allah Ustadz. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut Ustadz. Tapi ini ada telepon masuk Ustadz. Oke. Kita tanggapi ya Ustadz ya. Siap. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Ya, belum terdengar. Assalamualaikum. Masih malu-malu. Masih malam-malam kayaknya nih. Halo, Assalamualaikum. Nah, Masya Allah. Taib, ini udah kedengeran. Tapi putus lagi nih. Putus lagi. Assalamualaikum. Dari Bapak siapa di mana? Putus lagi nih suaranya nih. Halo. Ustaz terdengar? Ya, enggak Enggak kedengar. apaan. Oh ya. Mungkin kita baca pertanyaan. Coba kita baca pertanyaan dulu saja ya. Memanfaatkan Pak, waktu. yang telepon tadi dicoba sekali lagi ya Pak ya. Mungkin ada sedikit gangguan Trouble. teknis gitu seperti itu ya. Ini Ustadz ada pertanyaan seperti ini Ustadz kondisinya. Assalamualaikum Ustadz Nizaran Sa'ajabal. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini mau tanya Ustadz, Bapak Hasan meninggal. Dia mempunyai 2 anak perempuan. Oke. Nah, kemudian 3 orang saudara kandung perempuan. Dan 3 orang saudara kandung perempuan. Oke. Nah, terus kemudian ada juga 3 orang saudara tiri perempuan dari satu bapak. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu 1 orang saudara tiri laki-laki juga dari satu bapak. Lantas dengan istri pertama sudah cerai. Lantas ada istri kedua tapi cuma nikah siri dan nggak ada anak. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana cara membagi harta warisnya Pak Hasan ini? Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi Pak Hasan rahimahullahu ta'ala meninggal dengan memiliki berapa putri tadi? 2 orang ya? 2 orang perempuan ya. 2 orang anak perempuan dan 3 saudara Kandung perempuan. Dan juga ada saudara tiri perempuan. Saudara satu ayah. Ya. Saudara-saudara Satu ayah perempuan dan laki-laki. 3 dan 1. Ahli warisnya di sini adalah istri tidak disebutkan ya.
Istri yang pertama meninggal. Istri yang pertama meninggal. Berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya di sini dari Pak Hasan itu 2 anak kandungnya itu. Ya, 2 anak kandungnya. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsa ma tarak. Jadi jika seseorang meninggal dan memiliki 2 anak perempuan, maka yang 2 anak perempuan itu dia mendapatkan 2/3. 2 anak perempuan itu. 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. 2/3 dari total peninggalan Pak Hasan. Oh iya. Jadi kalau Pak Hasan wafat punya uang 1 miliar umpamanya, ya berarti 2 anak perempuan ini mendapatkan berapa 2/3-nya? 60 Berapa? 600 juta. 600-an juta. Berdua. 600-an Lah istrinya, sekian istri keduanya yang menikah siri tanpa anak. Oh, punya istri kedua? Ada. Istri pertama meninggal, istri 2 anak perempuan tadi 2/3. Ya. Berarti 600 sekian juta. Gitu kan? Dari 1 miliar. Kemudian istri kedua. Istri kedua ini mendapatkan 1/8. Oh gitu. 1/8 dari 1 miliar, berarti dapatnya 125 ya. Masya Allah. 125 juta, kan? Nah, lalu berarti totalnya berapa itu? 725 sekian lebih kan, gitu kan? Iya, betul. Yang sudah kepakai. Yang sudah terbagi. Sisanya diberikan kepada 2 saudara kandung perempuan itu. Ada 3 saudara itu. Saudara maaf. kandung perempuan ada 3. 3 saudara perempuan kandung. Iya, betul. Kan? Diberikan kepada mereka. Iya. Sisanya dengan cara dibagi rata. Adapun dengan saudara saya, mereka gugur dengan keberadaan saudara kandung. Oh. Mana yang lebih dekat? Kandung apa saya? Kandung dong. Iya, kandung. Iya. Makanya. Baik begitu ya. Oke. Masya Allah. Taiblah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Hasan dan keluarganya bisa paham ya dengan cara pembagian yang sudah disebutkan Ustadz, yang insya Allah sudah mengatur seperti itu. Ustadz, kita bacakan ya Ustadz ya, yang berikutnya nih Ustadz. Ini dari Mulyana atau dengan Pak Mul. Pak Mul ini di pekerjaan bagian transportasi di Banten Ustadz. Oh, Masya Allah. Di Banten ya. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Saya 5 bersaudara, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Orang tua kami meninggalkan sebuah rumah warisan. Yang ingin saya tanyakan, 1 laki-laki berapa persen dan perempuan berapa persen hak dalam harta waris tersebut? Apakah saudara dari orang tua juga mendapat waris? Maksudnya omnya ya, tantenya ya. Nah, terus kami anak-anak sepakat untuk mensedekahkan beberapa persen dari warisan tersebut ke wakaf, ke masjid atau ke mana gitu. Nah, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi Pak Mulyana. Ya, Pak Mul Banten. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Mul di Banten, Masya Allah. Luar biasa ini pertanyaan Pak Mul ini. Jadi keluarga atau ayah dari Pak Mul ini meninggalkan 1 unit rumah. Dan Pak Mul punya saudara 5 sama Pak Mul. 3 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Bagaimana pembagiannya? Dan sang ayah punya saudara-saudara kandung. Jawaban pertama Pak Mul dan para pemirsa serta pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, jika ada kasus yang serupa dengan ini ya. Jadi ada anak-anak dan anaknya di situ ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki dan ada pula saudara-saudara kandung dari si pewaris yaitu ayah. Maka di sini pandangan yang rajih, pandangan yang kuat di kalangan para ulama fikih adalah bahwa ini pandangan yang disepakati oleh para ulama. Ya, pandangan yang disepakati oleh para ulama adalah anak laki-laki itu menghalangi
saudara si pewaris. Oh iya. Nih gampangnya begini deh, barangkali nggak paham. Jadi siapa yang dapat warisan? Yang dapat warisan adalah anak-anak saja. Adapun saudara-saudara dari ayah semuanya tidak dapat warisan. Iya. Kenapa saudaranya ayah tidak dapat warisan? Karena ayah punya anak laki-laki, yaitu Pak Mul sama 2 saudaranya. Ya. Pak Mul sama 2 saudaranya inilah yang menjadikan saudara-saudara dari ayahnya, yaitu paman-paman, om-omnya ini tidak mendapatkan warisan apa-apa. Jadi warisan semua hanya dibagi kepada 5 orang saja. Bagaimana cara pembagiannya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 orang perempuan. Maksudnya gimana? Pak Mul kan bertiga. Kalau laki-laki masing-masing 2 bagian, berarti masing-masing 2 ada 3, berarti ada 6 bagian. Ya, ada 6 bagian. Perempuan 2, masing-masing perempuan 1 bagian. Berarti ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 6 tambah 2, 8. 8 bagian. Barakallahu fikum. Ada 8 bagian. Lalu rumahnya terjual. Rumahnya dijual laku 800 juta. Umpamanya laku 800 juta. Berarti ada 8 bagian, yaitu berapa? 100 juta. Nah, laki-laki 2 bagian, berarti Pak Mul dan 2 saudara lakinya dapat 200. Yang sudah anak perempuan 2 masing-masing mendapatkan 100. Wallahu a'lam. Masya Allah, sebegitu panjangnya Ustaz ya. Masya Allah, detail dan lengkap. Seperti itu, semoga dari yang di Banten tadi, semoga pemirsa yang menanyakan dapat gambaran sketsa pembagian jika ada anak laki-laki itu ternyata membatalkan ya Ustaz ya. Ya, membatalkan. Ustaz, ini ada telepon masuk Ustaz. Oke, kita tanggapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari siapa, di mana Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana Bu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. TV-nya. Televisinya di suara televisi dikecilkan Bu? Atau dimatiin aja suaranya. Ya. Ya sudah. Alhamdulillah. Sudah jelas Bu? Iya sudah. Baik, dari Ibu siapa di mana? Dari Ummu Iqbal di Jambi, Ustaz. Ibu Iqbal di Jambi. Ummu Iqbal. Ummu Iqbal di Jambi. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Iqbal, silahkan. Ya, ingin menanyakan begini, Ustaz. Bapak kemarin meninggal dunia. Rahimahullah. Iya, meninggalkan 2 orang anak perempuan, terus 1 orang istri dan 2 adik perempuan. 2 siapa? Kami Diulang Bu. Adik perempuan. iya. Oke. 2 adik perempuan. Bapak meninggalkan 2 anak perempuan, 1 istri, 2 adik perempuan. Jadi masalahnya di sini begini, Ustaz. Iya. Setelah ditanya sama ibu itu memiliki sertifikat atas nama dia sendiri. Jadi kami menanyakan kenapa sertifikat ini atas nama ibu. Karena ibu bilang begini, Ustaz, ibu waktu membuat sertifikat, ayah mengatakan bikin atas nama ibu karena ini untuk ibu dan anak-anak. Jadi bagaimana statusnya ini, Ustaz? Ini yang akan ditanyakan. Apa ini jatuh kepada ibu atau warisan ini, Ustaz? Kalau waris, bagaimana pembagiannya itu aja, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ummu Iqbal di Jambi yang menghubungi kita. Emang permasalahan yang seperti ini agak pelik ya menilainya. Tentu kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat, ya kan? Yaitu pemberian nama di dalam sertifikat itu bernilai apa? Ya, tentu di dalam masyarakat menilai
bahwa pemberian nama itu adalah pemberian hadiah kepada dia. Apalagi sempat terucap oleh ayah bahwa ini rumah diatasnamakan, istrinya adalah buat kamu. Ya, buat kamu. Nah, berarti rumah yang disertifikatkan atas nama istrinya berarti itu dihadiahkan kepada istrinya. Ya, dihadiahkan kepada istrinya. Berarti itu keluar dari hukum waris. Ya, keluar dari hukum waris. Ya. Jadi itu menjadi milik sang istri, tidak menjadi pemilik hukum, tidak menjadi milik para ahli waris. Kecuali sang ayah ini memiliki aset-aset lain di luar dari rumah yang diberikan kepada istrinya itu. Maka saat itu aset-aset yang lain atau harta yang lain itulah yang menjadi harta warisan. Sedangkan yang sudah diberikan kepada istrinya dengan cara sertifikat diatasnamakan dia, maka itu sudah menjadi milik istri pemilik nama dalam sertifikat itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Ustadz ya. Jadi jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Jadi yang sertifikat tadi bisa jadi hadiah itu Ustadz ya? Ya. Bisa jadi hadiah karena kebanyakan orang kita ini kalau memberikan sesuatu itu langsung dirubah atas nama sang istri umpamanya, bikin rumah atau tanah atau mobil, beliin mobil, nanti mobilnya diatasnamakan istrinya. Kecuali ada qara'in, kecuali ada indikasi-indikasi hukum yang memberikan penjelasan bahwa itu bukan pemberian hadiah, tetapi itu adalah hanya sekedar pinjam nama. Oh, gitu. Jadi kecuali ada indikasi-indikasi, kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti yang memberikan bahwa itu pinjam nama saja. Selama tidak ada indikasi-indikasi hukum yang mengarah ke situ, maka dikembalikan kepada yang berlaku hukumnya, bahwa pemberian nama pada sertifikat itu adalah kepemilikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz seperti itu. Semoga Ummu Iqbal paham ya. Ustaz. Baiklah, assalamualaikum Fatwa TV. Dari siapa di mana nih? Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa di mana? Dari Yoga di Jakarta, Pak. Yoga di Jakarta. Ya, suara televisinya sudah dikecilkan. Jangan lupa ya. Ya. Silakan bicara dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Ya gini Ustaz. Ini kebetulan di keluarga Ana itu pembagian warisnya tidak sesuai dengan syariat Ustaz. Oke. Kemudian itunya hartanya udah dibagi-bagi. Terus kalau kita sebagai misalnya saudara gitu, kita harus menanggapinya gimana Ustaz? Karena orang tua juga mendapat warisannya gitu Ustaz. Apakah boleh kita menggunakan harta waris itu atau kita gimana Ustaz sebaiknya Ustaz? Oh, status harta yang sudah dibagi maksudnya gitu ya? Ya, Oke. pembagiannya tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan gitu Ustaz. Oh, begitu ya. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih Pak Yoga di Jakarta. Ini pertanyaan bagus sekali dan banyak terjadi di masyarakat kita memang. Iya. Tentu untuk menjawab ini kita tidak bisa, kalau bahasa Inggrisnya itu kebiah uyah. Tahu kebiah uyah ini? Apa tuh? Bahasa Inggris, itu tidak tahu itu. Bahasa Inggris ya, kebiah uyah. Ya, kebiah uyah itu kita jawab dengan satu jawaban. Iya. Tidak bisa itu. Tapi kalau pendengar radio Binbas sama MD kemungkinan besar paham mereka. Paham ya. Kebiah uyah. Ya. Apalin itu bahasa itu. Campur garam ya. Jadi kalau dijawab dengan jawaban satu, menurut pandangan saya kurang tepat. Kondisi pertama, bisa jadi mereka melakukan itu karena ketidakfahaman. Iya. Ya kan?
memang benar-benar tidak paham dan tidak pernah mendengar, dan di pengajian-pengajian belum pernah dibahas, istilahnya benar-benar dia tidak paham. Dan sepertinya kondisi yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Tentu kalau mereka melakukan dengan cara yang seperti ini, ya kita berdoa semoga Allah memaafkan. Ya, karena memang mereka tidak memahami apa yang terjadi dan mereka langsung membaginya. Loh, apakah salah karena mereka tidak mau bertanya? Dari sisi situ mungkin dia salah. Tapi bisa jadi dia memahami di sisi lain dengan sebuah penakwilan istilahnya, pemaknaan. Apa itu? Ini masalah privasi dan sebagainya, gitu ya. Sepertinya Islam tidak, mereka taunya tidak ada aturan seperti itu. Bisa jadi itu ada. Maka ini semoga Allah, kita berdoa semoga Allah memaafkan semuanya, dan apa yang sudah terjadi ya sudahlah, ya kan. Kemudian yang kedua, jika memang itu terjadi, memungkinkan nggak Anda ingin kembali kepada hukum Allah? Ya, Anda ingin kembali kepada aturan Allah. Mungkin nggak harta-harta itu semua ditarik kembali? Kalau memungkinkan harta itu untuk ditarik kembali, maka akan membuat perhitungan dengan cara syar'i, itu akan jauh lebih baik. Tapi yang ketiga, jika harta itu tidak memungkinkan untuk ditarik kembali, artinya ya sudah, hartanya sudah habis, terlanjur. Ya sudahlah, kita berdoa semoga Allah memaafkan semuanya dan dianggap sebagai prinsip kerelaan dan keridhaan. Gitu. Ya, direlakan, diridhokan, artinya yang laki-laki yang seharusnya mendapatkan bagian lebih banyak, jadi bagiannya berkurang. Ya sudah, maafkan saja, itu Anda anggap sedekah buat saudari-saudari Anda semuanya. Cuman yang jadi runyam, berbahayanya di sini adalah pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio, yang berbahaya di sini ketika ada di situ unsur menghalalkan. Yaitu apa itu? Saya tidak mau menggunakan hukum waris di dalam Islam. Kenapa? Nggak adil. Ya, tidak sesuai dengan prinsip persamaan gender dan sebagainya. Seperti yang terjadi di sebagian masyarakat sekarang. Kalau ini yang terjadi tentu akan berbahaya. Ya, berbahaya sekali karena ini namanya penolakan terhadap hukum Al-Qur'an. Wa tilka hududullah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Waris ini adalah hukum Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam kaitan dengan hukum ini, melampaui batas dalam hukum-hukum ini, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Menolak, tidak mau. Kita mau persamaan, laki dengan perempuan harus dibagi rata sama. Ini zaman milenial, ini zaman milenium, ini zaman ini, zaman ini. Itu kan zaman dulu, sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan dan sebagainya. Ini menolak hukum Allah, ini berbahaya. Bahkan kalau memang ini muncul, ini bisa menjadi pembatal keimanan seseorang. Waliyahudzubillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Tapi ada yang mengganjal sedikit. Sebetulnya amalan atau amal yang dilakukan pembagian warisan yang tidak sesuai syariat itu sebenarnya ya dibebankan kepada yang meninggal atau yang masih hidup yang membagi atau yang terbagi. Ya, banyak memang masyarakat mengaitkan pembagian waris ini kepada yang wafat. Ya, kasihan yang meninggal loh, gitu kan. Ya. Sebetulnya tidak ada sangkut paut lagi dengan yang wafat. Ini gitu. kan masalah harta, ya. Tidak ada sangkut paut dengan yang wafat sama sekali. Cuman yang lebih berbahaya di sini adalah masalah hak manusia. Ya, harta ini kan hak seseorang. Jika hak seseorang itu diambil, dikuasai, ya, oleh oknum tertentu, ya, baik oleh orang tuanya umpamanya waliyadzubillah atau kakaknya, salah satu anggota keluarga menguasai ini harta waris, diambil sendiri, mungkin dia ini berkaitan dengan hak manusia. Kita tahu para ulama kita selalu mengatakan, ustadz-ustadz kita banyak menjelaskan di kajian-kajian, dosa kepada manusia sama manusia ini jauh lebih berat dibanding dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah Maha Rahman, Allah punya nama Rahman Rahim, Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Ya,
Allah Maha Penyayang, Allah sayang sama umatnya, Allah mengampuni, Allah menerima taubat, Allah memaafkan kesalahannya manusia. Tapi kalau ini dosa dengan sesama manusia, mengambil hak mereka, mengambil harta mereka, waris atau yang lainnya, ini urusannya berat ini. Dia harus, nggak cukup dia taubat kepada Allah, tapi dia harus mengembalikan uang itu. Dia harus mengembalikan dulu rumahnya ayah dijual oleh salah satu dari anggota ahli waris. Sekarang dia harus mengembalikan. Dulu sawahnya dijual oleh salah satu ahli waris. Dia harus mengembalikan itu uang-uang kepada para ahli waris. Jika tidak, ini yang disebut dengan muflis. Nanti justru pahala dia, ibadah dia yang begitu capek dia usahakan, itu nanti akan diambil oleh para pemilik harta itu. Wal'iyadzubillah. Jadi bisa pindah tangan gitu ya, amal ibadah. Umroh, haji itu pindah tangan. Udah habis, bangkrut. Bangkrut dong kalau gitu ya. Semoga kita terhindar dari yang kondisi seperti itu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini kita masih ada 6 menit. Mau pertanyaan atau sudahi? Nah, pertanyaan. Pertanyaan ya, masih satu lagi ya Ustaz ya. Masya Allah. Kita masih tunggu pemirsa Fatwa TV di 021 212 32333. Nah, cepetan deh telepon ya. Siapa tahu bisa dapat solusi dari permasalahan waris mewarisi seperti ini. Nah, ini Ustaz ada pertanyaan pancingan nih Ustaz dari WhatsApp yang sudah lama minta solusinya. Loh, ada telepon masuk Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, terputus sepertinya Ustaz. Ya. Lanjut ya Ustaz ya. Ini dari Ibu Menuk Ustaz di Bogor. Nah, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Orang tua ibu saya telah meninggal dunia. Punya anak 3 perempuan semua. Kakak ibu dan ibu saya 1 ayah. Kemudian dan meninggalkan warisan 1 buah rumah. Bagaimana pembagiannya? Karena adik ibu tidak mau membagi. Surat rumah pun kakaknya tidak dikasih tahu. Tidak mau diajak musyawarah dan sudah berbagai macam cara pun dilakukan. Mohon petunjuknya Ustaz. Ya, mau berantem ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, terima kasih Ibu yang di Bogor atas pertanyaan yang disampaikannya. Ya. Kalau berkaitan dengan perhitungan waris, ini seperti yang kita jelaskan dalam 2 kasus di atas. Sama ini kasusnya, seorang meninggal, seorang ayah meninggal, meninggalkan istri dan anak-anak perempuan. Kemudian meninggalkan saudara-saudara kandung perempuan juga. Ini pembagiannya sudah kita jelaskan di depan. Tapi yang jadi masalah pada si penanya ini, ibu ini adalah itu tadi yang kita sindir yang di depan tadi, yaitu harta warisan dikuasai oleh salah satu dari mereka. Dikuasai oleh mereka, istilahnya dikantongin, istilah lebih gamblang lagi itu warisan diketekin gitu ya. Luar biasa ini. Ini bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, takutlah azab yang kita makan 1 rupiah demi 1 rupiah itu adalah al-mal bil batil. Itu aklul mali bil batil, itu memakan harta dengan cara kebatilan. Ya wal'iyadzu billah. Jadi bertakwalah kepada Allah, takutlah kita kepada Allah, takut kita akan azab Allah. Yang kita makan itu adalah harta haram, yang kita kuasai itu adalah harta haram. Akan mengalir dari tubuh kita daging yang tumbuh di situ daging haram, darah yang mengalir adalah darah haram. Doa kita nggak dikabulkan, ibadah kita juga susah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Bertaubatlah wahai ibu yang menguasai harta itu, kembalikan harta itu kepada para ahli warisnya. Toh ibu juga sudah mendapatkan bagian dari situ. Para ahli waris yang lain, kewajiban Anda adalah terus menasihati, jangan kekerasan dibalas dengan kekerasan, ketidaksopanan dibalas dengan ketidaksopanan. Tidak, ya. Kebaikan itulah menjadi prinsip kita orang Islam. Tutur kata yang baik, yang santun itu menjadi prinsip kita. Terus nasihati dia. Kalau dia bersikukuh, ya ngeyel itu ya, tidak mau menerimanya, maka yang kedua adalah itu berdoalah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban dari pertanyaan saya. Baik.
Kayaknya pertanyaan yang Alhamdulillah, terakhir ya. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baiklah Ustaz, kita tidak terasa sudah di penghujung acara nih Ustaz ya. Pemirsa Fatwa TV, jazakallah khairan atas partisipasinya, penelponnya dan mendengarnya, juga untuk radio anggota RTVC yang bergabung merelay siaran Fatwa TV ini, Radio Binbas Yogyakarta dan Radio MB Probolinggo. Baiklah, pemirsa, perlu kami infokan bahwa acara live interaktif Fatwa TV ini dapat Anda saksikan setiap hari Senin sampai Jumat di setiap pekannya, Senin sampai Jumat. Nah, kemudian informasi kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV saat ini sudah dapat diakses melalui website www.dewanfatwa.com. Lantas kemudian acara live interaktif ini juga dirilai oleh dua radio, Radio Binbas Yogyakarta dan Radio MB Probolinggo. Kemudian perlu kami beritahukan sedikit saat tentunya tidak lama lagi insya Allah pada bulan April 2020 Dewan Fatwa akan mengadakan safari dakwah Dewan Fatwa Jakarta, Bogor dan Bekasi yang insya Allah ya pada bulan depan, bulan April tahun 2020, dan Ustadz Nizar ada di dalamnya insya Allah ya Ustadz ya. Insyaallah. Baiklah, untuk sebagai penutup acara ini kita bacakan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani